ini saya harus berkata jujur, Bang. Rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah, itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah Saya berbahagia hari ini. Si anak hilang kembali ke rumahnya sendiri. Saya mengundang Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nama lengkapnya panjang supaya tidak salah karena kita selalu memanggilnya nama pendek sini. Edward Omar Sharif Hyaritz. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kenapa sampai saya katakan kembali ke rumahnya? Karena beliau adalah salah satu pendiri Nagara Institute. Sadar nggak kalau teman-teman itu pada diambil semua oleh pemerintah? Ari Budimanta diambil, staf khusus presiden bidang ekonomi. Kemudian Doni Garal Adian di KSP. Tenaga ahli utama. Iya, kemudian Suhari Misrawi jadi duta besar di Tunisia. Ya. Tina Talisa staf khusus menteri BKPM. Yang tinggal 3 orang. Saya, Profesor Zulfikar Amir di Singapura, NTU Singapura dengan Mulyadi. Tinggal 3. Tapi apapun namanya, tentu saja kami di sini bangga bahwa pikiran-pikiran negara setidaknya dari seorang Profesor Edward Omar Sharif Hyaritz, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang hal yang banyak dipertanyakan oleh orang. Bahkan juga ketika saya masih di DPR dulu, karena ini juga sempat saya menjadi bagian dari pembahasan yang kemudian tertunda. Apa itu menyangkut dengan RUU KUHP? Prof, barang ini sampai di mana sebenarnya? Barang ini sudah di penghujung. Jadi insya Allah kalau tidak ada aral melintang, akhir tahun ini, apakah pada November atau Desember, sebelum menutup masa sidang tahun 2022 ini kita sudah punya KUHP yang baru. Sebelum masa sidang? Pada akhir masa sidang. Ini kan mau sidang. Sekarang sudah masa sidang. Masa sidang sudah dibuka tanggal 1 November dan akan ditutup pada hari Kamis 8 Desember. 8 Desember. Artinya pada saat itu kita sudah punya KUHP yang baru. Insya Allah. Saya sangat berbahagia mendengarnya. Tapi pertanyaannya harus saya ajukan bahwa apakah benar? Karena itu sudah berkali-kali itu ditunda. Coba ditampilkan. Coba lihat ini. Ini kalau kita mau lihat ya betapa undang-undang ini menjadi sangat urgen bagi kita, setidaknya pada masyarakat hukum kita. Karena sejarahnya panjang lah Prof ya. Kita lewatin saja, tapi ginilah kira-kira. Dibikin oleh Belanda. Nah sekarang sudah sampai pada revisi KUHP-nya. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya. Untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada masa itulah kita memiliki KUHP. Tidak. Jadi sebetulnya ketika Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, segala badan negara dan aturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberlakukan Wetboek van Strafrecht Nederlands Indische sebagai kitab undang-undang hukum pidana. Itu dia bahasa lengkapnya seperti itu. Kira-kira kalau profesor menjelaskan seperti itu. Kalau politisi seperti saya. Tapi sebenarnya itu dipahami oleh banyak orang bahwa itulah fase awal RUU KUHP kita sebenarnya. Ya. Coba lihat yang di atasnya lagi, lanjut. Nah, betul. Menyangkut dengan RUU sendiri, kenapa sampai saya bertanya seperti itu tadi sama Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, karena sudah bertahun-tahun tertunda, kata yang tepatnya seperti itu. Tahun 2012 pada masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu RUU KUHP pertama kali disampaikan ke DPR. Artinya mulai ada untuk pembahasan. Tahun 2015 Pak Jokowi, berarti sudah 2 presiden. 2019 masa itu adalah sudah saya nih, 2015 dan 2019 saya ada di situ tuh. Pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU KUHP dalam pembahasan tingkat 1 untuk dibahas.
Oke, tapi pada September 2019 mendekati pemilu. Bukan mendekati pemilu. Sesudah mendekati pelantikan presiden 20 Oktober. Pemerintah menunda pembahasan KUHP pada pembahasan tingkat kedua. Singkat cerita, penantian panjang orang itu ternyata berlanjut. Tadi Pak Wamen mengatakan kita akan memiliki KUHP. Berbahagia banget kita. Saya rasa kita semuanya. Sambil menunggu itu terjadi, pertanyaannya orang itu begini, Prof. Seberapa penting sebenarnya KUHP kita ini bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada di dalamnya agar negeri ini menjadi tertata setidaknya dalam rasa keadilannya. Tadi pagi sebelum kita melakukan tapping untuk gambar ini, saya menulis di tweet saya mewakili pikiran banyak orang. Coba ditampilkan. Tadi pagi nih, saya menulis begini. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, kami ingin mendengar rencana besar Bapak mereformasi problem penegakan hukum. Tidak sehat bagi kami mendengar aparat hukum saling buka aib atau tertangkap aparat penegak hukum lainnya. 2 tahun masa akhir pemerintahan Bapak cukup untuk perbaikan total. Terima kasih untuk program infrastrukturnya yang hebat. Saya mewakili pikiran banyak orang tentang apa yang berpendar di dalam penegakan hukum kita. Maka setidaknya secara sederhananya kira-kira begini. Kalau nanti KUHP ini sudah hadir nantinya, seperti yang Pak Wamen tadi katakan, maka kegalauan-kegalauan seperti ini harusnya teratasi. Apalagi kalau turunannya bernama KUHP itu juga terselesaikan. Kita akan bicara tentang KUHP. Saya kembali pada pertanyaannya. Seberapa urgen bagi kita dengan RKUHP yang baru ini nantinya bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat pengatur bagi semuanya? Ya, kalau ditanya apa urgensi KUHP, Bang Akbar, ada 3. Yang pertama kita harus paham bahwa KUHP yang kita pakai ini dibuat tahun 1800. Oke. Berarti sudah 222 tahun. Ya. Bagi yang belajar hukum pidana pasti tahu bahwa 1800 itu hukum pidana aliran klasik. Aliran klasik itu sama sekali yang dia lindungi bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara, tapi kepentingan individu. Dia menggunakan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam. Artinya ini harus dirubah. Sementara paradigma hukum kita sudah berubah. Oke. Alasan yang kedua, Bang Akbar, sudah out of date. Padahal kita sekarang sudah zaman disrupsi 5.0. Yang terakhir, Bang Akbar, ini yang tidak pernah disadari oleh banyak orang. Bang Akbar bisa bayangkan beredar di masyarakat, beredar di kantor-kantor polisi, di kantor-kantor kejaksaan, di ruang-ruang sidang, KUHP dengan banyak versi. Ada yang diterjemahkan oleh Mulyatno, ada yang diterjemahkan oleh Andi Hamzah, ada yang diterjemahkan oleh R. Susilo. Pertanyaannya sederhana, Bang Akbar. Mana terjemahan yang benar? Iya. Padahal antara satu terjemahan dengan terjemahan lain itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Saya selalu bergurau, Bang Akbar, kalau menjelaskan soal RKUHP. Untung saya ini adalah dosen. Sekarang menjabat sebagai wakil menteri. Kalau saya lawyer, Bang, ada perkara pidana disidangkan. Sebelum mulai sidang saya akan men-challenge hakim dan jaksa. Yang saudara pakai untuk mendakwa nih terjemahannya siapa? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu legal? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu benar? Abang tahu enggak? Jangankan pada pasal-pasal yang rumit. Pasal yang sederhana saja.
yang semua mahasiswa Fakultas Hukum pasti tahu pasal 362 KUHP. Kalau 362 itu tentang pencurian. Bunyinya begini. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Itu terjemahannya Mulyatno. Coba buka terjemahannya Susilo. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hak. Melawan hukum dan melawan hak itu beda. Beda. Melawan hak pasti melawan hukum. Tapi melawan hukum belum tentu melawan hak. Itu unsur pasal. Itu satu. Yang kedua, ini yang sangat signifikan. Pasal 110 KUHP. Pasal 110 KUHP itu tentang permufakatan jahat untuk melakukan makar. Di dalam terjemahannya Mulyatno, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, 106, 108 dipidana sama dengan perbuatan pidana itu dilakukan. Berarti ancamannya pidana mati. Apa diterjemahkan oleh Susilo? Permufakatan jahat untuk melakukan bla 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 dipidana dengan penjara maksimum 6 tahun. Pidana mati dan 6 tahun itu? Iya, saya tidak bisa membayangkan kok bisa diperbandingkan seperti itu ya. Yang terakhir, yang sedang ramai diperbincangkan orang Bang. Pasal yang dikenakan kepada Ferdy Sambo. Obstruction of Justice. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Abang buka terjemahannya Mulyatno yang dimaksudkan dengan obstruction of justice adalah orang yang melarikan diri. Terjemahannya Susilo, obstruction of justice, orang yang menghindari penyidikan. Itu dua hal yang berbeda loh. Sangat jauh. Sekarang abang bisa pastikan mana yang benar? Gak ada. Karena apa Bang? Kita tidak pernah membaca naskah asli. Saya alhamdulillah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisalah membaca teks Belanda. Jadi saya tahu. Misalnya tadi pasal pencurian, oh yang benar terjemahannya Mulyatno. Melawan hukum bukan melawan hak. Soal obstruction of justice, yang benar bukan terjemahannya Mulyatno, terjemahannya Susilo. Menghindari penyidikan, bukan melarikan diri. Karena saya baca naskah asli. Yang benar itu dipidana penjara maksimum 6 tahun. Bukan dipidana sama dengan pidana pekerjaan itu dilakukan. Jadi abang bisa bayangkan KUHP itu dipakai untuk menghukum jutaan umat manusia di Indonesia, tetapi berada dalam segala ketidakpastian. Itu mengapa saya katakan itu sangat urgen untuk segera diselesaikan. Memori saya jadi kemana-mana nih kalau kayak gini. Salah satunya adalah betapa sebenarnya negara menempatkan diri sebagai eksekutor atau pemberi hukuman kepada orang tanpa sesuatu yang bisa disepakati secara bersama. Persis, tanpa kepastian hukum yang jelas. Tanpa kepastian hukum yang jelas. Saya takut membayangkan lebih jauh dari itu, bahwa kemungkinan berarti banyak orang yang tidak bersalah sebenarnya atau tidak tepat penghukumannya. Bisa seperti itu. Serius ya? Serius, sangat serius. Kami ada catatan seperti biasanya lah di sini. Sedikit ada riset kecil. Ya. Ada, dan itu sudah menjadi perdebatan di ruang publik. Ini bukan revisi sebenarnya, ini membuat undang-undang baru sebenarnya. Coba tampilkan berapa banyak bab itu? 37 bab. Jadi di KUHP itu ada 49 bab, 569 pasal. Aturan umumnya itu 9 bab, 103 pasal. Ini penting. Saya sampaikan, kami sampaikan ke publik supaya juga kemudian kita bisa belajar bersama bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Untuk unsur kejahatan 31 bab, 385 pasal, pelanggaran 9 bab, 81 pasal. Di RUU KUHP yang katanya Pak Wamen tadi akan diselesaikan atau diundangkan tidak lama dari hari ini, ada 42 bab, 628 pasal. Coba kita lihat. Sebenarnya kan ini sudah membuat undang-undang baru sebenarnya, KUHP baru ya. Jadi begini Bang, sebetulnya new ya, jadi sesuatu yang baru.
bahwa saya lebih senang ketika kita berbicara KUHP itu kita mulai dari buku 1. Karena dari buku 1 itu terlihat perubahan sangat amat signifikan dengan KUHP yang lama. Disinilah yang membuktikan Bang Akbar bahwa dalam RUU KUHP itu kita sudah berorientasi pada hukum pidana modern yang mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Di situ pidana penjara meskipun merupakan pidana pokok, tapi dia bukan hal yang utama. Dia bukan hal yang utama. Dan di situ ada standar pemidanaan. Standar pemidanaan itu Bang Akbar bagi kami yang menggeluti ilmu hukum pidana itu sangat penting bagi hakim untuk membatasi kebebasan hakim. Ada 13 standar pemidanaan. Jadi hakim betul punya kuasa untuk menjatuhkan pidana Bang. Tetapi ada batas-batasnya. Ada standar-standarnya, ada parameternya, ada ukurannya. Mengapa dia menjatuhkan pidana sedemikian? Ada 13 standar. 13 standar. Hal lain, kalau kita masuk pada buku 2 KUHP Bang. Buku 2 KUHP ini tindak pidana. Kita pernah berpikir enggak Bang? Dalam KUHP yang lama, misalnya nih. Orang membunuh 15 tahun penjara. Mencuri 5 tahun penjara. Penganiayaan mengakibatkan mati 7 tahun penjara. Pemerkosaan 9 tahun penjara. Pemerkosaan mengakibatkan mati 12 tahun penjara. Pertanyaannya sederhana Bang. Dari mana pembentuk undang-undang itu menentukan angka 5, 7, 9, 12, 15? Kan gak ada ukurannya. Di dalam RKUHP yang baru ada yang namanya Modified Delphi System. Jadi ketika kita menentukan suatu perbuatan ancaman pidananya sekian, itu juga ada standar. Modified Delphi System itu ada 7 kriteria. Kalau satu perbuatan memenuhi 7 kriteria, maka ancamannya bisa 15 tahun. Atau sampai 20 tahun, bahkan bisa pidana seumur hidup atau pidana mati. Tapi kalau dia hanya memenuhi 1 atau 2 kriteria, itu yang paling rendah itu. Mungkin denda kategori yang paling rendah. Jadi ada ukuran-ukuran. Dan masih banyak lagi di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUKUHP kita, yang dia tidak hanya persoalan kepastian hukum, tapi juga persoalan kemanfaatan dan keadilan. Bahkan Bang, saya lupa kalau saya tidak salah ingat dalam pasal 53 RUKUHP itu bunyinya begini. Jika antara kepastian hukum bertolak belakang dengan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, bukan kepastian hukum. Sebetulnya ini Bang, ini kalau dalam hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah Radbruch-Formula Bang. Jadi Radbruch-Formula itu yang dibuat oleh Gustav Radbruch yang mengenalkan hukum itu mempunyai 3 tugas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu yang dikenal dengan Radbruch-Formula itu dia mengutamakan keadilan, kemanfaatan, baru kemudian yang ketiga adalah kepastian. Nah, itu semua sudah kita adopsi dalam RKUHP yang baru. Jadi betul dikatakan oleh Bang Akbar bahwa buku 1 itu secara revolusioner berubah. Buku 2 meskipun ya ini juga sekaligus perlu kita jelaskan kepada publik Bang. Banyak kritik kepada pembentuk RKUHP bahwa seakan-akan yang dimuat dalam KUHP ini kejahatannya itu sama saja yang ada dalam KUHP yang lama. Ya pasti sama Bang. Karena apa? Karena isi kandungan KUHP seluruh dunia itu sama. Buku 2 itu pasti sama. Pencurian di Kutub Utara kejahatan, di kita juga kejahatan. Pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penggelapan, saya semua sama. Semua sama. Yang bisa memperlihatkan perbedaan signifikan itu justru pada buku 1 dan ada 3 kejahatan Bang yang antara satu negara dengan negara lain berbeda. Delik politik, kejahatan terhadap kesusilaan, dan penghinaan. Itu antara satu negara dengan negara lain berbeda Bang. Kita akan membahas itu nantinya pada 14 pasal yang bahkan sejak awal itu memang sudah diperdebatkan.
Tadi saya harus bertanya atau menggali sedikit soal vonis ya. Ya, Menyangkut soal vonis ini menjadi salah satu gugatan terbesar masyarakat pada dunia peradilan kita. Ada banyak kita bisa sampaikan di ruangan ini, di tempat ini. Bagaimana seseorang tiba-tiba divonis secara tidak masuk akal untuk kejahatan yang sebenarnya itu dari kacamata publik itu tidak melakukan kesalahan sebesar itu. Maka kemudian kita keluar dengan nama restoratif justice kan itu. Pak Wamen, tolong diyakinkan kita. Kan ini harus kita umumkan kepada penonton saya di sini. Bahwa RUU ini tak lagi mencederai rasa keadilan publik dengan yang saya maksud tadi, vonis-vonis yang tidak masuk akal. itulah Bang Akbar, pentingnya standar pemidanaan. Yang memang hampir KUHP di seluruh dunia ada, kecuali punya kita. Ini kita masukkan. Jadi standar pemidanaan itu apa? Misalnya lihat ya, tingkat keseriusan suatu kejahatan, dampaknya terhadap korban. Kemudian bagaimana mencederai keadilan masyarakat atau tidak, itu ada. Bagaimana kedudukan ekonomi pelaku. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana situasi pada saat dia melakukan. Jadi ada 13 standar sehingga sudah tidak bisa sembarangan lagi dia menjatuhkan hukuman. Bahkan Bang Akbar, betul-betul buku 1 RKUHP itu mengenal modifikasi alternatif pemidanaan. Jadi kalau hakim itu akan menjatuhkan pidana dengan ancaman yang 5 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, Bang. Dia harus menjatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan. Ya, artinya apa? Dalam kurun waktu tertentu, dia wajib lapor sembari Bapas melakukan pembinaan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, dia tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. Tapi dia menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi di sini Bang, ada syarat-syarat untuk pidana pengawasan, untuk pidana kerja sosial dan lain sebagainya. Karena tertulis dalam pasal, saya lupa, pasal 50-an lah mengenai pemidanaan itu, bahwa hakim wajib menerapkan sanksi pidana yang lebih ringan. Sanksi pidana yang lebih ringan itu bukan penjara tentunya. Ya, tadi itu ada pengawasan, ada kerja sosial, dan ada pidana denda. Itulah yang kadang-kadang itu bagi banyak orang termasuk saya, kenapa sih negara yang memberikan kekuasaan kepada katakanlah hakim atau bahkan jaksa juga polisi itu begitu mudah memidana orang. Sedikit-sedikit ditahan. Berkelahi di pinggir jalan ditahan. Ya karena ya kan? KUHP kita masih seperti yang sekarang itu ini. dia gitu kan. Nah termasuk soal vonis ini, karena ini di tempat saya ini. Bahkan saya bisa katakan Pak Wamen itu setiap hari kita menerima gugatan atau minta difasilitasi untuk mengangkat kasusnya. Putusan di pengadilan tingkat pertama beda dengan putusan di pengadilan tingkat 2. Belum lagi kasasi Mahkamah Agung. Itu dia loh, makanya saya bingung bagaimana bisa kemudian kita begitu setia dengan pola-pola seperti ini. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, bisa dipastikan itu. bisa dipastikan. Saya itu pernah menggugat sama Ketua Mahkamah Agung. Supaya kita belajar dari sejarah, tidak apa-apa saya sebut nama lah. Pak almarhum Artijo Alkostar. Banyak orang yang menggugat dan kemudian saya bahasakan bagaimana bisa orang datang meminta PK, mengajukan PK, malah ditambah hukumannya. Dari banyak orang yang saya tanya, jawabannya begini, bisa diperlakukan seperti itu. Seorang hakim agung bisa memutuskan itu apabila ada novum baru dan persidangan baru.
Katanya seperti itu. Maka saya tanya waktu itu pas sama Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Hatta Ali. Pak Hatta ini kenapa seperti ini? Saya menggugat waktu itu. Saya tidak perlu mengungkapkan jawabannya di sini. Tapi itu model pendegakan hukum yang banyak membuat pertanyaan. Sekali lagi Pak Wamen, ini tidak akan terjadi lagi. Kalau kita bicara soal vonis hakim, ranahnya bukan pada KUHP tapi pada KUHAP. Iya, betul. Persis. Saya mau katakan begini. Kalau kita bicara soal integritas, saya yakin 100% buat almarhum Artijo Alkosar. Saya juga meyakini itu. Soal integritas, Betul. saya tidak meragukan. Soal bagaimana beliau menegakkan tugas tanpa suatu pretensi apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, meskipun dalam banyak hal saya selalu mengkritik putusan-putusan beliau. Saya pernah, kira-kira itu cerita 7-8 tahun yang lalu Bang. Oke. Saya dengan Pak Artijo itu dalam satu forum di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Saya ingat persis. Karena waktu itu kita bicara, beliau juga kan seorang akademisi. Beliau dosen di Universitas Islam Indonesia, saya di Universitas Gadjah Mada. Kita berdiskusi waktu itu, beliau dalam sebagai akademisi juga sebagai hakim agung. Di depan forum dan beliau ada di samping saya katakan, saya bilang kalau soal integritas, saya hakul yakin Pak Artijo itu clean dan clear. Dan saya hakul yakin bahwa beliau memutus perkara itu tanpa ada satu pretensi apapun. Tetapi saya harus mengkritik putusan-putusan beliau. Satu yang tadi Abang katakan soal PK. Di dalam asas peninjauan kembali Bang Akbar, ada asas yang dikenal dengan istilah reformatio in melius. Artinya apa? Apabila Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali, maka putusannya tidak boleh lebih berat dari sebelumnya. Karena itu mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum Artijo Alkosar, banyak putusan beliau itu yang memang secara teori, secara asas itu tidak dapat dibenarkan. Dan ini dalam RUU KUHAP ada, sudah difasilitasi bahwa putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada iudex faksi. Ada itu. Pasal berapa ya? Kalau saya tidak salah sekitar pasal 60-an ada dalam RUU KUHAP. Ya, Karena untuk mencegah praktek-praktek yang salah kaprah itu. Apakah dia masuk pada 14 Bukan pasal pada itu? KUHP tapi pada KUHAP. Oh, pada KUHP. Kitab Undang-Undang Oke. Acara Pidana. Senang mendengar ini. Setidaknya kita sudah mulai membayangkan bahwa ada banyak pertanyaan yang berujung pada keraguan tentang hukum kita itu bisa terjawab. Coba kita masuk pada 14 pasal yang krusial itu. Ini ada 14 pasal isu, kelompok isu yang paling krusial di RUU yang sudah diperdebatkan lama sekali. Karena ini sudah mau diundangkan, adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertanya kepada orang yang bertanggung jawab. Pak Wakil Menterinya ada di sini. Pak Wamen, poin 1. Ini menyangkut dengan pasal 2 dan pasal 595. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pada poin ini bagaimana jalan keluarnya atau jawabannya atau problemnya sudah terselesaikan? Sudah. Seperti apa? Ini adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oke, kebiasaan gitu ya. Ya, ini menandakan Bang Akbar bahwa orientasi hukum pidana kita dalam buku 1 KUHP ini tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Ya. Mengapa kita mengakui the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat? Ada seorang ahli hukum pidana terkenal namanya Yonkers, Bang Akbar. Dia ahli hukum pidana dari Leiden University. Dia menulis, kalau kita baca penulis-penulis buku Belanda, rata-rata buku mereka itu berjudul Inleiding tot the Nederlands Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Kecuali satu-satunya adalah Yonkers. Judul bukunya itu adalah Inleiding tot Nederland Indische Strafrecht, pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Pengantar hukum pidana Hindia Belanda itu adalah Indonesia.
Salah satu kritik Yonkers terhadap pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische di Indonesia, Yonkers mengatakan begini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WVS yang diberlakukan di Belanda itu tidak bisa serta-merta diberlakukan di Indonesia. Ini orang Belanda, ahli pidana Belanda, yang mengkritik hukum pidana Belanda diterapkan di Indonesia. Menurut Yonkers berbeda. Satu, dari segi geografis. Mereka itu daratan semuanya. Kita di sini kepulauan. Kedua, dari segi heterogenitas. Mereka di sana homogen. Kita di sini heterogen. Banyak etnis, banyak ras, banyak agama. Sehingga Yonkers mengatakan pemberlakuan hukum pidana di Indonesia itu harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertanyaan singkat saja, Bang Akbar. Mengapa Yonkers bisa menulis begitu detail? Jangan lupa, Yonkers ini ditugasi oleh pemerintah Hindia Belanda 10 tahun sebagai hakim tinggi di Maros, Sulawesi Selatan. Di kampung saya itu. Jadi dia mempelajari betul. 10 tahun. 10 tahun hakim tinggi. Jadi dia menguasai betul delik-delik adat yang ada. Dan dia paham betul. Dia paham. Makanya dia bilang harus lihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, Bang, ini ada asas keseimbangan yang tidak pernah dibaca orang. Hukum yang hidup di masyarakat dipakai untuk memidana orang. Tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat juga dipakai untuk bisa membebaskan orang dari pertanggungjawaban pidana. Karena itu salah satu kriteria pemidanaan yang tadi dari 11 kriteria, 11 parameter itu. Bagaimana, apakah perbuatan itu mencederai keadilan masyarakat ataukah tidak? Kira-kira seperti itu. Jawaban bagus. Apalagi hakimnya di Maros. Maros. Poin 2. Ini saya waktu itu bersikap secara terbuka menyangkut ini. Pidana mati. Pasal 67, 98, 99, 100 sampai 102. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. Ya. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak sampai mati atau cara lain sesuai undang-undang. Terus pidana mati bagi perempuan hamil, menyusui bayi atau sakit jiwa ditunda sampai melahirkan atau tidak lagi menyusui atau sembuh. Terus hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Dulu ketika saya membahas ini bersama dengan teman-teman, dan sekarang masih berlaku, saya menolak hukuman mati. Ada alasan-alasannya. Dan saya tulis secara terbuka. Ini di Twitter ini beberapa tahun, terpaksa saya cari lagi filenya. Salah satunya mengatakan begini, bahwa pada poin ke-11, seringkali terpidana mati diadili dalam sistem hukum yang tidak fair. Negara lebih suka menghukum orang-orang miskin atau berdasarkan ras, etnis, atau kelompok agama minoritas. Karena diskriminasi sistem peradilan, akses kelompok ini terhadap keadilan sangat terbatas. 10 negara-negara seperti Denmark, New Zealand yang tidak memberlakukan hukuman mati justru nangkring pada IPK tertinggi. Kalau kita mau bicara tentang IPK. Dan seterusnya dan seterusnya. Negara yang menerapkan hukuman mati ternyata IPK-nya itu rendah. Latvia, China, ya kan, seperti itu. So, itu sikap saya. Tidak penting barangkali sikap saya, tapi saya menjelaskan ini bagaimana tanggung jawab konstitusi saya waktu itu saya lakukan, Pak Wamen. Apa penjelasan soal ini? Ya, menarik. Saya ingat pada saat Presiden menarik KUHP untuk kemudian ditinjau lagi. Kami para tim ahli dipanggil Presiden. Oke. Ada 2 pertanyaan Presiden. Satu soal pidana mati. Yang kedua, Bang Akbar tahu apa? Soal pasal penghinaan terhadap Presiden. Iya. Kita akan bahas itu nantinya. Mengapa Bapak Presiden bertanya soal pidana mati? Karena ini mendapat sorotan terutama dari negara-negara Eropa yang sudah menghapuskan pidana mati. Yes. Dan ini juga menjadi atensi duta-duta besar Uni Eropa yang ada di Indonesia. Bahkan saya ingat
2 minggu yang lalu, hari Selasa ya. Hari Selasa Bang. Sebelum saya ke Palangkaraya tanggal 25 Oktober. Saya menerima beberapa duta besar negara Eropa yang mempertanyakan soal pidana mati. Jawabannya begini Bang. Ini jawaban yang diutarakan oleh Profesor Muladi, Ketua Tim Ahli, kepada Presiden. Bahwa pidana mati bagi Indonesia Bang, itu bukan masalah hukum semata. Tetapi ada masalah sosial, ada masalah politik, dan ada masalah agama. Mengapa masalah agama? Dilakukan survei Mas, Bang Akbar ya, survei secara random kepada 100 orang. Pertanyaannya semua sederhana Bang. Pertanyaan pertama, apakah saudara setuju dengan pidana mati? 83 orang setuju. Pertanyaan kedua, apakah saudara setuju koruptor dijatuhi pidana mati? 83 setuju. Pertanyaan keempat berikutnya, apakah saudara setuju pengedar narkotika dijatuhi hukuman mati? 83% setuju. Ada beberapa pertanyaan. Bang Akbar tahu pertanyaan terakhir bunyinya bagaimana? Apakah saudara setuju teroris dijatuhi pidana mati? Hanya 20 orang yang setuju. Ya. Saya paham. Artinya apa? Bukan masalah konsisten hukum kan? Bukan. Jadi ketika koruptor, narkotika, pidana mati itu sendiri mereka setuju. Tapi ketika teroris mereka nggak setuju kalau dijatuhi pidana mati. Ya. Berarti kan ada yang bias. Iya, ya. Ada bias di situ. Ya. Jelas garisnya kok. Bias di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara teori Bang. Kalau kita mau berdebat secara teori Bang, itu dua berada pada titik yang sama kuatnya. Antara yang menolak pidana mati dan yang pro dengan pidana mati. Yang pro pidana mati mengatakan bahwa ya mohon maaf, kalau seseorang itu tidak bisa diperbaiki ya sudah dimusnahkan. Bahkan yang pro dengan pidana mati itu mengatakan mohon maaf, dalam ajaran-ajaran agama Islam sendiri ada pidana mati. Beberapa juga ada pidana mati dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut di dalam yang kontra dengan pidana mati akan mengatakan bahwa tidak ada yang diberi hak untuk mencabut nyawa. Bahkan yang kedua, kalau pidana mati itu salah dalam eksekusi, maka kepada siapa sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Oke. Artinya apa? Dari dua kutub yang begitu kuat Bang, akhirnya pembentuk undang-undang ini mengambil jalan tengah, win-win solution, ini Indonesian way. Ya. Ini jalan tengah, kata yang tepatnya. Ya. Satu, pidana mati bukan pidana pokok, tapi pidana khusus. Apa kekhususannya? Dijatuhi secara alternatif. Jadi hakim menjatuhi pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Kalau 10 tahun diperlakukan baik, dirubahlah pidana mati itu menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Tapi kalau 10 tahun dia tetap mengendalikan narkoba dari dalam penjara misalnya, ya sudah dieksekusi. Itu kira-kira. Unsur restoratifnya disini. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tetap saja saya bersikap seperti tadi. Harus. Iya. Oke. Selanjutnya poin 3. Nah, ini yang paling ribut nih. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden pada pasal 218 dan 220. Ya. Soal delik aduan terutama gitu ya. Ada data dari YLBH ini. Ini ya. Ini kan menyangkut soal apa, terutama menyatakan pendapat ya. Dan pendapat itu biasanya mereka menggugat ke soal presiden lah. Ya kita lihat lah itu sering sekali muncul di ruang-ruang publik seperti itu kan. Ya. Ini menyangkut dengan pemerintahan Pak Jokowi ya. Pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini, demokratisasi di Indonesia mendapatkan banyak tantangan.
Sejumlah indikator dan survei menunjukkan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Freedom House, lembaga nirlaba yang berkedudukan di Washington, itu menyebutkan bahwa Indonesia berada pada status setengah bebas sejak tahun 2014. Kita kembali pada poin yang tadi. Sebenarnya bagaimana kita harus memahami ini Pak Wamen soal pasal ini di RUU yang akan diratifikasi nantinya. Gimana? Ya, begini. Jadi pasal menyerang harkat dan martabat presiden. Mengapa pasal ini ada? Bang Akbar bisa bayangkan isi KUHP di seluruh dunia ada bab yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing. Kepala negara asing. Maka pertanyaan sederhananya Bang, kira-kira make sense enggak ya? Kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, harkat dan martabat kepala negara asing tidak dilindungi. Itu bisa dipahami kalau soal itu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kita merubah Bang. Kalau dulu, ini siapapun bisa melapor. Sekarang tidak. Hanya presiden atau wakil presiden. Selain dari itu tidak bisa. Delik aduan. Delik aduan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, penghinaan bagi negara kita, ya, itu sesuatu yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mala inse. Mala inse itu sudah dari sananya. Itu sesuatu yang dianggap tidak adil. Saya mau sambung dari yang tadi saya katakan Bang, bahwa isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. 1, kejahatan politik. Di Indonesia tidak ada satu bab pun mengenai kejahatan politik. Tidak ada pasal tentang kejahatan politik. Berbeda misalnya di Prancis. Ada bab tentang kejahatan politik. Yang kedua Bang, soal delik kesusilaan. Okay. Di Cina tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Di negara-negara Skandinavia, mulai dari utara Bang, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia. Aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional mereka. Okay. Di kita adalah masuk tindak pidana kesusilaan. Yang ketiga apa Bang? Penghinaan. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Jadi kalau kita mau pakai bahasanya Farel, jangan dibanding-bandingkan. Oh, jangan dibanding-bandingkan. Makanya mohon maaf Bang, mengapa kita tidak perlu mendengar survei bandingkan dengan negara-negara, karena memang itu tidak ada padanannya kalau soal penghinaan. Nah, yang keempat Bang, yang saya mau katakan, apa? Jadi di dalam penjelasan Bang, di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyerang harkat dan martabat presiden itu adalah penghinaan berupa menista atau memfitnah. Itulah yang dikenal dalam hukum pidana. Jadi menghina di dalam hukum pidana itu hanya 2 Mas, Bang Akbar. Menista dan memfitnah. Memfitnah. Kalau memfitnah mungkin lebih mudah kita terjemahkan. Nista ini yang menista itu adalah merendahkan martabat orang. Misalnya menyamakan seseorang, mohon maaf, dengan kebun binatang. Ya. Di dalam penjelasan itu dikatakan Bang, di dalam penjelasan supaya kita menjaga betul ini tidak disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum, dikatakan pasal ini tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi. Termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa. Ada di state di situ. Jadi tidak bisa orang itu dipidana karena unjuk rasa, karena di situ dikatakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang berunjuk rasa. Ada di situ. Jadi kurang apa lagi? Dan pasal ini Bang punya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak bisa dipidana apabila itu berupa kritik untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan diri. Masalahnya itu pada bagian itu kemudian yang kita sebut dengan karet itu bisa terjadi gitu. Inilah yang mau saya katakan. Saya tulis di Kompas Bang mengenai pasal penghinaan ini. Mengapa sampai kalau KUHP ini disahkan kita butuh waktu untuk transisi.
Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyamakan frekuensi dengan teman-teman aparat penegak hukum. Ya. Terutama dengan teman-teman polisi sebagai penjaga pintu gerbang paling utama dalam sistem peradilan pidana. Bang, di dalam prinsip penegakan hukum pidana ada yang namanya prinsip yang kita sebut dengan istilah exceptio firmat regulam. Apa itu exceptio firmat regulam? Kalau suatu pasal itu multitafsir, maka wajib hukumnya diterjemahkan yang menguntungkan bagi terlapor, terperiksa, tersangka atau terdakwa. Nah, itu yang harus kita beritahukan. Karena setiap pasal sejelas apapun pasti menimbulkan ruang itu untuk dia. interpretasi. Apalagi ada yang unik ya bukan cuma pada masa pemerintahannya Pak Jokowi, pemerintahan sebelumnya juga itu. Banyak orang yang begitu hobi untuk tersinggung. Ya. Padahal bukan dia gitu ya kan. Itu yang tadi saya katakan. Ini adalah pasal kedua yang ditanya oleh Presiden. Presiden tahulah. Presiden kita ini kan orangnya santai dan sederhana. Yeah. Beliau mengatakan ketika menerima tim ahli itu, kenapa pasal itu tidak dihapus saja? Wong saya juga kalau dihina nggak apa-apa. Saya ingat juga jawaban Pak Muladi dan jawaban Prof. Harkistuti waktu itu, Bapak Presiden, ini bukan untuk Pak Jokowi, ini untuk Presiden siapapun. Karena yang harus kita jaga ini adalah kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Yang terakhir alasan mengapa ini kita ada, pasal ini ada. Ini yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah teori pengendalian sosial. Bang Akbar, Presiden itu pasti punya pendukung. Paling tidak adalah 1/2+1 dari yang punya hak pilih. Ya, tentu saja. Bang Akbar bisa bayangkan kalau pasal ini tidak ada. Kemudian orang menghina, kira-kira pendukungnya sakit hati lalu kemudian bisa gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada pasal ini, inilah bentuk pengendalian sosial. Kalau kita pakai bahasanya almarhum Gus Dur mengatakan bahwa yang dihina saja tidak apa-apa, kok Anda kok repot. Itu dia gitu loh, karena saya bayangkan. Kira-kira itu pengendalian sosial. Makanya saya bisa bayangkan nantinya Pak Presiden kan akan lengser nih 2 tahun lagi. Kalau presidennya itu gampang tersinggung, hobi tersinggung, menyiapkan waktu banyak untuk tersinggung, wah repot kita. Ya makanya gampang Bang, jangan pilih presiden yang mudah tersinggung. Kalau presiden mudah tersinggung jangan dipilih. Itu dia. Nah ada satu lagi masih menyangkut soal ini. Terus di mana letak ruang bagi civil society yang bergerak ke depan atas nama kebebasan berpendapat, sistem ucap yang baru. Generasi kita ini kan Pak Wamen ini kan beda dengan anak-anak sekarang gitu. Persis. Boleh, sangat boleh Bang. Karena itu kita katakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kritik. Mohon maaf, kalau misalnya kita mengatakan pemerintah ini kebijakannya bodoh, seharusnya begini, itu no problem. Itu bukan penghinaan, itu bukan merendahkan martabat. Oke. Karena tadi inti dari penghinaan itu adalah menista, menyamakan dengan kebun binatang atau memfitnah. Kalau saya misalnya mengatakan pemerintah ini kebijakannya ngawur, harus itu kritik. Itu bukan menghina, bukan menyerang harkat dan martabat. Itulah yang saya kira aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk ini. Saya tadi suka Pak Prof mengatakan tampaknya kita butuh waktu transisi untuk menyamakan persepsi. Persis. Agar menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi agar kemudian undang-undang nantinya itu menemukan tempat yang sebenarnya. Persis. Seutuhnya. Oke, penjelasan yang bagus. Kita percepat. Nah ini bagaimana dengan santet ini? Ini juga banyak juga. Ini Bang, baca baik-baik Bang. Ini bukan santet. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Jadi bukan soal, kita tidak akan membuktikan santet karena tidak mungkin dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikannya ya? Jadi begini, ini kan kita tahu Bang, bahwa banyak korban di tengah-tengah masyarakat misalnya soal penggadaan uang. Jadi saya mengaku nih Bang, saya ini punya kekuatan gaib, saya bisa menggandakan uang, ujung-ujungnya orang itu ditipu. Saya pernah membongkar ini. Dimas Kanjeng ingat? Saya pernah bongkar itu. Ini pasal ini untuk itu. Jadi bukan membuktikan santetnya, membuktikan dia mengaku saja. Ini yang orang. Jadi teman-teman
Salah kaprah. Yang berniat untuk mendaur ulang kesalahan penggandaan uang seperti di Mas Kanjeng itu. Ada, kenapa pasal ini? Lanjut. Karena ini penting kita elaborasi pasal-pasal ini, Prof. Sangat penting. Podcast saya ini Anda tahu adalah mulai menjadi rujukan tentang orang-orang yang mencari informasi yang seimbang. Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa izin. Kita take out. Sudah dihapus. Take out. Selesai. Ya. Halas. Oke. Unggas yang merusak kebun. Pasal 277. Ini tanpa mendahului pembahasan dalam rancangan yang terakhir minggu lalu kita sampaikan ke DPR dan insya Allah akan dibahas besok hari Rabu tanggal 9 November. Ini juga akan kita take out. Take out. Take out. Banyak informasi nih. Bagus. Oke. 7. Advokat curang pasal 282. Take out. Take out juga. Apa alasannya? Begini, yang punya possibility curang kan tidak hanya advokat. Tidak fair bagi teman-teman. Tidak fair. Saya punya kantor hukum loh. Tidak fair bagi yang aparat penegak hukum yang lain. Saya kira saya setuju untuk Mehmet di take out. Itu usulan dari pemerintah atau DPR? Organisasi advokat. Jadi inilah yang mau saya katakan, Bang. Tidak benar kalau kita itu berada dalam lorong gelap. Enggak. Ternyata kita mendengar. Termasuk yang terakhir, Bang. Yang ini poin ke-8 yang Abang mau bahas. Penodaan agama. Ini saya harus berkata jujur, Bang. Rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah, itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah rumusan dari teman-teman studi kebebasan umat beragama. Fully. Dan disetujui oleh kedua pihak, DPR dan pemerintah. Kan ini baru dari pemerintah setuju. Insya Allah mudah-mudahan DPR setuju lah. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan saya masih menyimpan WA mereka. Mereka WA ke saya. Terima kasih Pak Wamen, masukan kami seutuhnya didengarkan. Kita bacain apa masukan itu. Pasal penodaan agama pasal 302 bunyinya begini. Setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan. Permusuhan. B. menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Inikah yang dibunyikan? Tidak ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Jadi saya katakan kita tuh mendengar. Dan mereka diskusi intens dengan kita ya. Studi kebebasan umat beragama ini. Tunggu dulu, ini perlu saya clarify ini. Jangan sampai nanti ada lagi yang mengatakan, oh enggak, kami enggak dilibatkan, itu agama yang lain atau apa gitu. Kan nanti tinggal kita tunjuk WA saja. Makanya WA enggak pernah saya hapus. Oh gitu. Iya. Tapi itu semuanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan. Oke. Jadi terus terang, Bang, ya saya kira ketika Presiden menarik KUHP pada tahun 2019, kayaknya itu memang lebih baik. Karena selama tahun 2020 di masa pandemi ada waktu untuk melakukan perbaikan dan kita kaji betul. Jadi ya itu hikmahnya Presiden menarik. Selalu ada hikmah. Iya. Poin ke-9. Ya. Ini menyangkut dengan makanya saya harus bertanya nih karena sekarang ini kok lagi dilakukan terutama pada persidangannya Ferdy Sambo. Ya. Reformulasi ini ditujukan untuk mencegah dilakukannya live streaming atau siaran langsung pada saat sidang diselenggarakan. Betul. Apa yang mau disampaikan melalui undang-undang ini, mau diatur melalui undang-undang? Begini, Bang. Kalau kita belajar hukum acara pidana, ketika Abang bersaksi, kita berdua bersama-sama sebagai saksi dalam suatu perkara. Untuk mencari kebenaran material, ketika Abang bersaksi seharusnya saya di luar. Sebaliknya, ketika saya bersaksi, Abang seharusnya di luar. Untuk mencegah jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai terpengaruh. Kalau live streaming itu kan sudah nggak ada cerita lagi, karena kita bisa memperhatikan. Itu dia. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, ini semuanya kuncinya hanya satu. Mau live streaming, mau kagak live streaming, yang penting satu. Selama hakim mengizinkan, selesai. Oh begitu? Ya. Oh. Ada kuncinya. Selama hakim mengizinkan, selesai. No, I mean begini. Ya. Meskipun pasal ini telah diterapkan nantinya dalam KUHP, masih bisa live streaming. Boleh, hakim mengizinkan. Ya kita tahu persis, dimanapun yang namanya hakim itu kan maha kuasa dan maha besar dengan segala firman-Nya di pengadilan.
Oh jadi ini tidak mengikat para hakim ya? Tidak mengikat. Kalau hakim mengizinkan nggak ada masalah. Kan boleh. Hakim kan sangat berkuasa di pengadilan tuh. Iya tapi Sekarang misalnya saja dalam sidang yang sedang ramai Bang. Kita lihat tuh hakim sekali periksa 8 orang. Iya. Ada masalah. Ya hakim itu sangat berkuasa di pengadilan. Oh, kalau itu iya, dia perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Iya. Tetapi kemudian kalau begitu bunyinya, terus untuk apa dimasukin di sini? Ya ya itu tadi saya katakan bahwa hukum acara itu kan sebetulnya objektifnya ketika satu saksi sedang memberikan keterangan, saksi yang lain tidak boleh mendengar. Nah, ini yang kemudian kita jaga tidak live streaming itu antara lain juga untuk mencegah jangan sampai apa ya. Ini mohon maaf saya harus mengatakan ini Bang Akbar. Di Indonesia ini kan seringkali terjadi apa yang disebut dengan istilah trial by the press. Trial by the press. Trial by the press itu tidak fair ya dan tidak objektif. Karena apa? Karena seharusnya hakim itu kan dia mengadili menurut fakta bukan opini publik. Hal-hal yang bersifat live streaming itu bisa mempengaruhi ke sana. Jadi pada dasarnya ini kita larang tapi ya ada klausul eksepsionalnya. Seperti apa? Ya itu kalau hakim mengizinkan selesai. Itu saja sebetulnya. Tapi ini ada perubahan-perubahan mendasar loh Bang. Yang rancangan terbaru itu misalnya dilarang merekam. Tapi teman-teman advokat protes dan sah-sah juga. Kan kalau kita mau mencatat itu kan capek. Jadi direkam aja? Direkam itu gak masalah. Di Mahkamah Konstitusi pun boleh kok merekam. Ya kalau direkam di hadapan pengadilan sih gak apa-apa. Ya. Itu kita hapus akhirnya. Tadinya ada. Oh oke. Ada, terus akhirnya masukan dari advokat kita hapus. Oh gitu. Jadi ini sudah dielaborasi, kita sudah mendapat masukan dari masyarakat banyak. Saya nggak tahu ini ditayangkan kapan Bang, tapi tanggal 9 itu nanti ada 53 item perubahan. Tanggal 9? Besok ini? Iya. Kita akan mengajukan ke DPR berdasarkan dialog publik dan masukan dari masyarakat ada 53 item perubahan. Yakin DPR tidak akan mengutak-atik itu lagi? Insya Allah kalau kita bisa jelaskan secara rasional dan DPR bisa memahami, bisa menerima, saya kira tidak ada halangan. Banyak loh 53. Kan 53 itu termasuk redaksional. Iya maksud saya itu dulu kita waktu saya ikut-ikutan membuat undang-undang itu, satu kata itu bisa diperdebatkan 2-3 jam. Ya kita ada alasan-alasan mengapa. Jadi kita tampilkan dalam bentuk matriks sehingga terbaca jelas. Ini masukan dari mana, mengapa kita mengambil ini dan lain sebagainya. Oke, semoga saja ya. Amin. Poin 10, penganiayaan hewan. Ya, penganiayaan hewan ini cerita lucu Bang. Itu sama halnya, kita kembali ke pidana mati, saya mau nyinggung sedikit. Jadi saya secara berkelakar saya bilang sebetulnya soal pidana mati ini kan bukan persoalan pemerintah dan DPR. Ini persoalan antar LSM. Iya. Antar LSM. Pegiat anti korupsi akan minta koruptor dihukum mati. Yeah. Pegiat HAM minta pidana mati ditiadakan, itu kan antar LSM. Kira-kira seperti inilah. Ini penganiayaan hewan kita bersitegang antara dua secara diametral. Terus terang, rumusan ini rumusan dari teman-teman pencinta hewan. Antara lain adalah seorang sosiolog terkenal, Dr. Mutia Gani Rohman. Oh. Saya simpan WA-nya juga. Ya. Terima kasih, masukan kami diakomodasi. Tetapi oleh teman-teman LBH, kami diprotes. Kami diprotes dengan rumusan ini. Nah, itulah yang nanti sebagai closing statement akan saya mau mengatakan sesuatu Bang. Tapi kita lanjutkan yang ke-11 Bang. Saya kayaknya juga menemukan satu nama di situ. Kayaknya Melanie Subono juga di situ tuh. Iya, pencinta hewan. Iya. Persis. Dia pernah datang protes ke tempat saya. Ya. Oke. Selanjutnya pasal 11. Nah ini alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Ya. Ini apa namanya? Ketentuan ini dipahami Bang adalah untuk orang tua menawarkan kepada anak di bawah umur. Ya. Jadi kalau bukan kepada anak bawah umur tidak kena ini. Nah, soalnya begini, tadi saya terima WA dari seorang teman. Bro, tanyain ke Pak Wamen. Itu lagi ada yang ribut di luar. Masuk kamar hotel,
Bukan suami istri. Oh lain, itu nanti kita lihat. Nanti lihat di poin 14 nanti. Iya, ini dia di poin 14 ini. Nanti. Ini baru di 11. Poin persinahan ya. Ya. Oke. Ya. Alat kontrasepsi jadi tadi itu Untuk yang penting anak. bukan anaknya ya. Ya. Untuk melindungi anak ya. Ya. Oke. Poin 12, penggelandangan. Ini tanpa mendahului, insya Allah ini di take out. Take out juga. Di take out. Karena menurut kita beberapa daerah sudah mengaturnya dalam perda. Dan ya sekiranya hal seperti ini cukup perda lah. Saya rasa iya. Ya. Di take out. Apalagi kan pemda-pemda kita itu DPRD itu sangat rajin bikin perda tuh. Betul. Sampai-sampai di masa saya dulu itu pernah menterinya itu mencabut 1000 lebih perda. Kalau semua diatur KUHP nanti nggak ada lagi yang diatur di perda. Tapi ada kadang-kadang perda yang tidak masuk akal. Oke. Aborsi. Pasal 467, 468 dan 69. Bang, ini adalah salah satu pasal yang juga merupakan rumusan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kita masukkan. Dan bunyinya seperti ini. Persis. Sekarang ada tawaran juga, kalau saya tidak salah dari Majelis Ulama, tapi saya harus membuka kembali. Mereka minta bukan tidak lebih dari 12 minggu, tapi tidak lebih dari 14 minggu. Ini nanti itu kita masukkan dalam rancangan perubahan. Oh jadi bukan lagi 12 minggu tapi 14 minggu. Alasan dari MUI itu 14 minggu ruh sudah ditiupkan. Kalau 12 minggu itu bisa jadi belum. Oh, menurut MUI. MUI. Oh. Kalau 12 minggu ini ukuran WHO. Oh, oke. Ya. Oh, luar biasa ya. Iya. Ancaman pidana lebih rendah daripada KUHP. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ini soalnya lagi rame dibahas di luar sana tuh. Begini, Bang. Tidak mungkinlah orang razia di kamar hotel. Karena itu delik aduan. Oke. Yang boleh mengadu suami atau istri. Iya. Jadi nggak bisa tuh petugas hotel atau polisi razia, tidak mungkin. Oke. Inilah Bang, sebagai closing statement saya mau mengatakan begini Bang. Kita sudah sosialisasi di 21 kota. Kemudian 2022 ini 11 kota. Jadi sudah 33 kota. Saya sendiri melakukan Kumham Goes to Campus di 5 kota. Dimulai Medan, kemudian Makassar, Palangkaraya, Kupang, besok terakhir di Bali. Oke. Ketika pasal ini kita sosialisasikan, kalau saya tidak salah ya, di Sulawesi Utara, kita diprotes Bang. Protesnya sederhana. Mengapa sih hal-hal seperti ini yang bersifat private diatur dalam KUHP? Oke. Kita pindah kota nih, disosialisasikan di Sumatera Barat. Kita dihujat habis-habisan. Kok delik aduan? Ini kan melanggar norma agama. Siapapun boleh melapor. Abang kan di DPR, saya di pemerintah nih. Kita mau ambil yang mana? Kalau kita ikuti di Sulawesi Utara, Sumatera Barat mengatakan tidak aspiratif. Oke. Kita ikuti Sumatera Barat, Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Jadi saya selalu mengatakan begini, pasal-pasal seperti ini diatur salah, tidak diatur salah. Betul. Nggak ada yang benar. Makanya kita batasi. Untuk perzinahan, hampir mirip dengan KUHP yang lama 284. Hanya istri atau suami yang boleh mengadu. Jadi delik aduan absolut. Oke. Untuk kohabitasi sama. Yang boleh mengadu hanya orang tua atau anak. Itu saja. Jadi dia sangat absolut. Jadi nggak mungkin Bang, itu orang check in di hotel bukan muhrimnya ditangkap, nggak mungkin. Karena itu bukan delik biasa. Kalau delik biasa boleh. Tapi kalau delik aduan kan tidak bisa kalau tidak ada pengaduan. Dan mana sih misalnya ada, ya meskipun itu mungkin saja ya, yang orang tua mau mengadukan anaknya kan pasti anaknya juga kena itu. Atau anak mau mengadukan orang tuanya. Jadi ini sekali lagi ini win solution yang bisa kita tawarkan. Nah sebagai penutup Bang, yang selalu saya katakan ketika memulai dialog publik itu, bahwa membuat KUHP di negara yang multi etnis, multi religi, multi culture seperti Indonesia itu tidak mudah. Setiap isu pasti kontroversi dan mereka punya alasan pembenar untuk. Oh ya, pasti. Jadi ya kalau kita mau mengikuti semua orang sampai dunia kiamat ini nggak pernah disahkan. Iya makanya Pak Wamen, Pak Prof, saya betul-betul menunggu Anda untuk menjelaskan ini karena
ini adalah isu utama dalam hal-hal menyangkut hukum. Apa yang berkembang di masyarakat. Kita tadi sudah banyak membahas. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Karena ini menyangkut soal bagaimana polisi ini, kebijakan ini diterjemahkan. Yang saya maksud adalah KUHAP-nya. Kira-kira kapan? Dulu, kalau saya tidak salah, pada zaman Pak SBY ya, karena saya tim di dua-duanya. Sebetulnya KUHAP itu sudah jalan Bang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi waktu itu kita katakan dipending dulu, karena sebaiknya bahas material dulu baru formil. Itu dia. Jadi kalau KUHP ini disahkan, insya Allah tahun depan kita akan beranjak pada KUHAP. Jadi intinya begini, KUHP dan KUHAP yang modern ini ya, bahasanya kira-kira gitu lah. Yang dianggap cukup bisa mewadahi seluruh rasa hukum kita, itu bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ini. Insya Allah. 2023 untuk KUHAP-nya sendiri kira-kira kapan? Ya kalau kita mulai start sekitar April, berarti mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depannya bisa selesai gitu ya. Selesai. Karena sebenarnya pertanyaannya banyak di situ. Persis. Bagaimana proses penyidikan berlangsung Persis. Gitu. Tapi begini, untuk KUHP inisiatif pemerintah. Kalau KUHAP inisiatif DPR. Bukan apa-apa. Kalau pemerintah kan kita punya teman-teman polisi, punya teman-teman jaksa, supaya tidak terjadi benturan kepentingan, kita serahkan kepada DPR. Teman-teman DPR terutama di Komisi 3 dengerin. Itu KUHAP-nya, inisiatifnya teman-teman. DPR. Pak Wamen, makasih ya. Sama-sama, saya yang terima kasih. Ya, tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama menyangkut ini. Karena ini podcast menyangkut dengan politik dan hukum. Ya. Banyak sekali kita bahas di sini tentang bagaimana perlakuan hukum ini. Tapi lama sekali Anda baru datang ke sini. Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan. Tadi udah dibilang anak hilang, tiba-tiba belakangannya dibilang lama sekali. Tapi kita banggalah. Doa kami di sini di Nagara Institute, teman-teman semuanya, Anda menjalankan tugas di sana dengan baik. Amin. Dan saya dengar betapa Presiden dan teman-teman para kolega Anda termasuk di Komisi 3 itu bahagia bermitra dengan Anda. Terima kasih. Prof, makasih ya. Makasih Bang Akbar. Itu penjelasan. Ini kalau tidak nonton episode AFU yang ini, wah rugi banget. Saya jujur saja karena sudah lama saya tinggal, sudah 3 tahun saya tinggal DPR, di mana dulu saya terlibat, sudah banyak yang saya lupa. Banyak yang sudah mulai miss di kepala saya. Hari ini Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Syarits, Wakil Menteri Hukum dan HAM, telah menjelaskan termasuk 4 pasal yang paling mendapatkan perhatian. Semoga saja KUHAP ini menyelesaikan problem kita, terutama dalam hal bagaimana hukum itu bekerja di dalam rongga-rongga udara dan nadi-nadi kita sebagai sebuah bangsa. Dan agar kemudian keadilan itu betul-betul dirasakan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.